Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak SD Plus Al-Aitam, khususnya anak kelas 6 yang soleh dan soleha. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Oke anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Sinta Dewi Chandra. Kali ini kita akan membahas tentang materi IPA. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah give us knowledge and make us understand. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengetahuan dan pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Dan satu hal lagi, sebelum kita membahas materi IPA, anak-anak silahkan persiapkan dulu alat tulis dan buku catatannya ya. Silahkan tulislah hal-hal yang penting. Oke, lanjut saja kita simak materi IPA kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang magnet. Apa sih itu magnet? Magnet adalah benda-benda yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Berdasarkan cara terbentuknya, magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam terjadi secara alami dan magnet buatan, yaitu magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, anak-anak tahu tidak, magnet ini memiliki kekuatan gaya tarik yang berbeda pada bagian-bagiannya. Gaya tarik magnet ini dinamakan juga gaya magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, gaya magnet terkuat berada pada kutubnya, sedangkan gaya magnet paling lemah ada pada bagian tengah. Ini yang huruf S ini dinamakan south, yaitu kutub selatan. Sedangkan huruf N ini dinamakan north, yaitu kutub utara. Selanjutnya ada bentuk-bentuk magnet. Nah, ada magnet batang, magnet jarum, ada juga magnet huruf U, ada juga magnet lingkaran atau magnet silinder, ada juga magnet cincin, dan ada juga magnet ladam atau biasa disebut tapal kuda. Nah, anak-anak, ada juga sifat-sifat magnet nih. Yang pertama, kutub magnet yang sejenis atau senama jika didekatkan akan tolak-menolak. Nah, yang kedua, kutub magnet yang berbeda jenis atau tidak senama akan jika didekatkan akan tarik-menarik. Yang ketiga, gaya tarik dan tolak magnet paling besar terletak pada kutub-kutub magnet. Dan yang keempat, magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat logam seperti baja, besi, dan nikel. Nah, gambar yang di samping ini ialah contoh yang di atas itu berbeda jenis, yang satu kutub utara dan yang selatan ketika didekatkan akan tarik-menarik. Sedangkan untuk yang di bawah sesama nama utara dan utara ketika didekatkan akan bertolak belakang. Nah, kemudian ada benda magnetis dan ada benda non-magnetis. Benda magnetis ialah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda magnetis terbuat dari bahan logam, seperti besi dan baja. Akan tetapi, ada juga benda terbuat dari logam yang tidak dapat ditarik oleh magnet, seperti aluminium dan juga tembaga. Nah, kemudian ada benda non-magnetis. Benda non-magnetis ialah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda non-magnetis terbuat dari bahan non-logam, seperti kayu, kaca, dan juga plastik. Nah, berdasarkan kemampuan tarikan magnet pada benda, ada benda ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Perbedaannya apa? Perbedaannya ialah ferromagnetik, benda yang ditarik dengan kuat oleh magnet. Benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet terbuat dari logam, besi, dan baja. Nah, paramagnetik, benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet, misalnya yang terbuat dari logam, aluminium. Dan yang ketiga ada diamagnetik, benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet, misalnya kayu, kertas, dan juga plastik. Nah, selanjutnya ada magnet. Manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai penunjuk arah. Magnet dapat digunakan untuk menunjukkan arah karena kutub-kutub magnet selalu menunjukkan arah utara dan selatan.
Alat yang memanfaatkan sifat magnet tersebut adalah kompas. Kemudian mengambil benda-benda dari logam. Magnet digunakan pada beberapa peralatan antara lain gunting, obeng, tang, dan alat pengangkut besi tua. Ini contoh-contohnya ya. Ada kompas, ada obeng, ada alat pengangkut besi tua. Kemudian manfaat magnet yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari ialah pin magnet yang suka ditempel di kulkas. Kemudian ada penjepit tas, ada juga karet pada pintu kulkas dan juga dinamo sepeda. Nah, selanjutnya materinya adalah medan magnet. Medan magnet adalah daerah sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Kita dapat melihat medan magnet dengan cara menggunakan serbuk besi. Serbuk besi yang berada di sekitar akan membentuk garis gaya magnet. Kemudian kita akan mengetahui nih cara membuat magnet. Besi dan baja merupakan bahan yang dapat membuat magnet. Besi mudah dibuat magnet, akan tetapi sifat kemagnetannya cepat hilang, sedangkan baja sulit dibuat magnet, akan tetapi sifat kemagnetannya lebih tahan lama. Nah, yang pertama, membuat magnet dengan cara digosokkan. Menggosokkan magnet pada benda magnetis dilakukan secara searah dan menggunakan kutub yang sama. Kemudian yang kedua, dengan cara induksi. Cara membuat magnet dengan induksi ialah benda magnetis didekatkan pada magnet akan dapat menarik benda magnetis lainnya. Dan yang terakhir, cara membuat magnet dengan dialiri listrik yaitu elektromagnetik. Dilakukan dengan cara melilitkan kabel ke benda magnetis yang akan dibuat magnet. Kedua ujung kabel dihubungkan dengan baterai atau sumber listrik yang lain. Nah, ini merupakan contoh elektromagnetik digunakan pada berbagai peralatan, yaitu telepon, pengeras suara, dan alat ultrasonografi atau alat USG. Oke anak-anak, itulah materi IPA kali ini. Semoga kalian mengerti, kalian paham, dan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.